Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini kita ada di program Self Reflection Ramadan Ibadah. Nah, program kali ini hanya diadakan di bulan Ramadan loh. Saya Keisha Fahira. Saya Aditya. Nah, tema pada podcast awal kita kali ini adalah keagungan bulan Ramadan. Nah, kita di sini sudah kedatangan tamu yaitu Ustadz Nur Syafrul ST MPD. Nah, di tema kali ini kan Pak membahas keagungan Ramadan. Ya. Menurut Bapak, apa sih itu keagungan Ramadan? Ya, pertama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur karena kita dipertemukan dengan satu bulan yang dalam pandangan Islam memiliki keagungan yang luar biasa dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Jadi di dalam Islam, jika dalam satu pekan itu ada penghulu hari yang kita kenal dengan hari Jumat, dan dalam bilangan tahun ada satu bulan dari 12 bulan itu yang menjadi penghulunya. Itulah bulan Ramadan. Lalu apa keutamaan dan keagungan bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lain? Dalam kajian Islam, keagungan bulan Ramadan itu cukup banyak, tetapi dalam pertemuan yang singkat ini saya sampaikan setidaknya ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama, keagungan Ramadan itu adalah menjadi waktu diturunkannya Al-Quran. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ayat. Kata Allah, aku turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia agar bisa membedakan mana yang hak mana yang batil. Dari ayat ini akhirnya kita paham, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran dari Baitul Izzah ke langit ke dunia itu pada bulan Ramadan sekaligus. Kemudian dari langit dunia diturunkan ke bumi kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril ataupun melalui mimpi langsung Nabi. Itu berangsur-angsur yang dalam sejarah kurang lebih waktu turunnya itu selama 23 tahun. Nah, Quran yang diturunkan itu sempurna karena dia menjadi pedoman hidup manusia. Jadi manusia ini kan kita, Kak Kaisa, Bang Adit, kan kompleks hidup kita ini manusia, dari urusan yang kecil, dari urusan pribadi sampai urusan keluarga, urusan masyarakat. Jadi sangat luas. Nah, luasnya kehidupan manusia itu dibimbing langsung oleh Quran yang berisi 30 juz, 114 surat, kemudian 6.236 ayat, 77.340 kata, kemudian 321.180. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya adalah pedoman hidup manusia, sehingga dengan turunnya Quran dengan sempurna tadi itu membuat akhirnya kita itu tidak lagi memerlukan panduan, karena di dalam Quran itu sendiri sudah ada penjelasan lebih. Ini yang pertama. Jadi Allah tidak turunkan Quran itu di bulan Syawal, tidak dia turunkan di bulan Jumadil Ula, Jumadil Awal dan sebagainya, tapi dia pilih di bulan Ramadan. Yang kedua, keagungan bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lain itu adalah di bulan ini Allah tetapkan satu ibadah yang tidak ada di bulan lain. Itu yang kita kenal dengan ibadah puasa atau asyam. Nah, puasa ini sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah berfirman, diwajibkan kepada orang beriman untuk berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang atau kaum sebelum kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita memperoleh derajat takwa.
Nah, di dalam Islam puasa ini bukan hanya sekedar ibadah, tetapi sudah merupakan rukun Islam. Jadi rukun Islam yang ketiga itu adalah berpuasa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasul, siapa saja yang berpuasa karena iman, maka Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini luar biasa nih. Kak Adit sama Keisa, seumpama Allah memberikan waktu sama kita 12 bulan. 11 bulan itu mungkin kita ada hilaf salah di sana sini, banyak melakukan kelalaian terhadap kewajiban agama. Lalu Allah siapkan 1 bulan, yang bulan itu adalah bulan keampunan. Maka tadi bahasa hadisnya, siapa yang berpuasa karena iman, maka Allah akan ampunkan semua dosa. Ini yang kedua, keagungan puasa. Kemudian yang ketiga, di bulan ini pula Allah menyiapkan 1 malam, yang malam ini fadilah amalnya kalau seseorang beribadah sama seperti orang beribadah selama 1000 bulan, atau kalau kita konversi ke tahunnya kurang lebih 83 tahun ya, 83 tahun. Bagaimana wujudnya itu? Itulah yang kita kenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Nah, maksud dari orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu seperti melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Misalnya Bang Adit pada saat malam Lailatul Qadar itu membaca Quran, misalnya ya, membaca Quran. Lalu bacanya cuma 1 malam, tapi fadilahnya itu mengalir terus sampai kurang lebih 83 tahun. Padahal kita nggak ada baca, hanya baca 1 malam itu aja, tapi fadilahnya itu mengalir selama 83 tahun. Jadi luar biasa. Hanya dalam Islam begitu 10 malam terakhir umumnya kita disuruh menyerapkan ikat pinggang, kemudian kita bersungguh-sungguh beribadah malam. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar, malam dia turunnya, dan waktunya tak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Hanya ulama merinci malam Lailatul Qadar itu biasa di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam gaji. Nah, tapi jangan salah kaprah pula. Malam genap tak bersolat dia, tidak begitu maksudnya ya. Tapi dia tetap juga sungguh-sungguh di dalam 10 malam terakhir. Nah itu. Jadi itu diantara 3 keutamaan bulan Ramadan jika dibanding dengan bulan yang lain. Begitu. Pak, tadi kan Bapak bilang Al-Quran berangsur-angsur diturunkan. Ya. Bapak bisa jelaskan ya sih gimana caranya Al-Quran itu diturunkan dengan berangsur-angsur? Ya. Jadi Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu itu kan di Gua Hira. Dalam sejarah kita bisa baca saat itu. Menurut ahli sejarah juga diturunkan pada 17 Ramadan. Saat itu Nabi berada di Gua Hira, lalu kemudian saat dia duduk sedang bukan melamun ya, tapi sedang bermuhasabah diri di situ, lalu ada yang membisikkan, Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq, yang kita kenal dengan surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasul. Nah, begitu wahyu pertama ini diturunkan, kemudian ada jeda beberapa saat nggak turun wahyu, sehingga pada saat itu muncul rasa was-was dalam hati Nabi ini, bisikan apa gitu, kenapa kok nggak ada lagi wahyu. Nah, sebelum kemudian Rasul itu semakin bimbang dengan yang dia dengar tadi itu, maka kemudian turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Hai orang yang berselimut. Kenapa disebut orang berselimut? Karena ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira itu, beliau kan kedinginan. Karena dia mendapatkan wahyu pertama yang berbeda alam dengan kita. Ya, alam dunia dengan alam Quran kan dari Baitul Izzah tadi itu. Sehingga respon kepada fisik beliau akhirnya demam, meriang,
Lalu begitu dia pulang ke rumah minta diselumuti oleh istrinya Bunda Khadijah ya, diselumuti oleh istrinya Bunda Khadijah. Maka saat turun wahyu kedua, perintahnya, hai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, kum fa'anjir, kum itu bangkit, bangun, berilah nasihat. Nah, anjir itu berikan nasihat, peringatan kepada siapa? Kepada manusia. Nah, setelah turun wahyu yang kedua inilah baru mulai Nabi mencoba menceritakan kepada orang-orang terdekatnya. Jadi dalam proses penyampaian wahyu tadi itu, Nabi pertama menceritakan nama orang terdekat, istrinya, sahabat dekatnya ada Abu Bakar, ada kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Haritsah. Dia ceritakan. Nah, setelah dia ceritakan, responnya kan akan ada respon dari yang mendengarnya, ada yang menerima, ada yang kemudian menentang dan sebagainya. Lalu berangsur-angsur turun Al-Quran itu sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan apa? Nabi dalam hidupnya menjalani beberapa kasus, maka turun ayat. Kemudian menjalani beberapa masalah, turun lagi ayat. Jadi Al-Quran diturunkan itu ada yang turun karena ada sebab yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Jadi Nabi menghadapi satu masalah, turun ayat. Nabi menghadapi satu masalah, turun ayat. Nah, di Mekah turun Al-Quran, kurang lebih Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, kemudian di Madinah 10 tahun, maka lengkaplah kurang lebih 23 tahun, ditutuplah wahyu terakhir yang diterima oleh Rasulullah itu surah Al-Maidah ayat ketiga. Ya, pada hari ini tutup tanah Islam sebagai agama dan kehidupan Islam sebagai agama. Nah, jadi proses berangsur-angsurnya itu pelajarannya untuk kita apa? Kalau 114 surat, 6.236 ayat sekaligus Kak Kaisa diturunkan langsung suruh ngapal, kira-kira sanggup? Enggak sih. Nah, pasti kita benar ya? Iya. Mungkin kita sanggup. Maka daya nalar manusia itu kan Allah tahu, makanya dikasih berangsur-angsur sehingga akhirnya sahabat menerima Quran itu dia hafal, dia paham, dia menjelma dalam nilai menjadi aktivitas sehari-hari sehingga akhirnya mereka betul-betul menerjemahkan Quran dalam kehidupan. Jadi itu pelajaran yang luar biasa ketika Quran itu. Nah Pak, untuk yang seperti Bapak bilang awal tadi, takwa ya. Takwa sudah menjadi ciri utama bagi umat muslim di bulan suci ini. Bisa nggak jelaskan apa sih sebenarnya itu takwa? Ya. Pengertian takwa itu tentu ulama menjelaskan ada banyak ya. Tapi intinya takwa itu adalah menjalani apa yang menjadi ketentuan Allah di dalam kehidupan kita ini. Jadi apa yang diperintahkan Allah dalam Quran tadi, misalnya kita disuruh sholat, lalu kemudian kita kerjakan, kita disuruh puasa, kita mengerjakan puasa, lalu kita disuruh meninggalkan khamar, jangan kamu minum keras, kita tinggalkan, jangan kamu berjudi, kita tinggalkan. Jadi ketika kita menjalani kehidupan itu sesuai dengan rule atau aturan yang sudah ditetapkan Allah, maka kita itu termasuk orang yang bertakwa. Nah, takwa itu tidak hanya ungkapan tanpa konsekuensi. Maksudnya gini, saya orang bertakwa, tapi tak ada amalnya. Jadi wujud takwa itu adalah amal soleh. Maka semakin banyak orang melakukan amal soleh, berarti dia semakin bertakwa. Gitu kira-kira sederhananya seperti itu. Walaupun banyak ulama yang membahasakan takwa itu dengan bahasa yang lain, tapi yang lebih mudah dipahami seperti itu. Tadi kita membahas malam Lailatul Qadar. Nah, misalnya Pak, ada satu orang yang dia tuh dulunya penjudi, minum minuman keras dan lain sebagainya yang sifatnya itu buruk Pak. Tapi di satu malam Lailatul Qadar itu dia tuh sholat, ngaji, itu gimana Pak? Entah amalan yang dia buat selama malam Lailatul Qadar itu membersihkan semua dosanya atau gimana? Jadi Allah itu punya maha pengampun.
Jadi seandainya manusia itu punya dosa sebesar gunung Uhud atau sebesar gunung Sinabung kalau tinggal di Medan, maka pengampunan Allah itu lebih besar dari situ. Kalau sekiranya manusia ini punya dosa seluas lautan, maka ampunan Allah itu lebih luas dari lautan itu. Nah, oleh karena itu kita dalam Islam tak ada kata putus asa dari keampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam satu ayat Allah katakan, wa ana tawwabur rahim, sesungguhnya aku Maha penerima taubat. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan, pintu taubat itu masih, pintu keampunan terbuka lebar. Nah, lalu ada kasus seperti yang kakak ceritakan tadi. Tiba-tiba ada orang yang dulunya bejat, ya, ahli maksiat, jarang beribadah, tapi begitu dia mendapatkan informasi tentang keutamaan Lailatul Qadar, lalu kemudian dia kejar itu. Nah, logikanya kira-kira mungkin nggak dia mendapatkan itu di saat kebiasaan buruknya belum dia tinggalkan? Kan nggak mungkin juga muncul niat untuk mengejar Lailatul Qadar sebelum dia tinggalkan dulu maksiatnya. Artinya berarti dia bertaubat dulu dia dengan segala macam maksiat yang dia lakukan, baru muncul kesungguh-sungguhan. Nah, kalau kemudian dia sudah bertaubat, taubat nasuha, atau tubu ilallah taubatan nasuha, dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, lalu kemudian dia mendapatkan fadilah utama Lailatul Qadar, bahkan mungkin takdirnya setelah dapat itu dia meninggal dunia, maka subhanallah dia berarti mendapatkan keampunan dan bisa masuk kategori husnul khotimah. Nah, jadi tapi tadi apa iya orang yang biasa mabuk, orang yang biasa terpikir malam Lailatul Qadar, kira-kira mungkin nggak tiba-tiba nyambung? Tidak mungkin kan? Pasti ada proses. Nah, proses itu diantaranya ada penyadaran, lalu kemudian ada pertaubatan, dia taubat, setelah dia taubat lalu kemudian dia kejar malam Lailatul Qadar. Kalau dia sudah kejar berarti ada usaha dia situ, ada kesungguh-sungguhan, ada jihad di situ. Nah, jihadnya itu yang dimulai oleh Allah. Oh, berarti kalau emang dari dasar hati kita itu nggak ada niat buat beribadah pada malam itu nggak sah dong ibadah? Atau sah-sah aja? Semua aktivitas kita itu kan muncul dari niat, dan niat itu lahir dari motivasi kita itu untuk melaksanakan mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sehingga kata Rasul innama a'malu binniyat, semua amal perbuatan tergantung padanya. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu niatnya bukan karena Allah, maka dia hanya dapatkan sesuai dengan niatnya. Nah, tadi yang ingin saya sampaikan itu adalah bahwa orang tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba mau bertobat tanpa ada proses penyadaran diri, kemudian dia ada kesungguhan untuk memperbaiki diri sehingga mendapatkan malah gitu. Kalau misal tadi kan Bapak bilang tuh malam Lailatul Qadar tuh pahalanya lebih besar dibandingkan hari-hari yang biasa. Nah, apa sih Pak amalan-amalan yang bisa dianjurkan untuk kita semua agar kita bisa melakukan ibadah di malam itu? Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang dikhususkan oleh Allah sebagai malam yang punya fadilah ibadah yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang di malam itu dia baca Quran, atau saya ceritakan dia baca Quran, dia hanya baca satu malam, tapi fadilah bacaan Quran dia itu mengalir terus-menerus seperti yang membaca Quran itu 83 tahun. Kira-kira mana ada yang sanggup baca Quran terus menerus? Kalau kakak sama si abang ini baca Quran sama dia ngantuk itu. Nah, ini 83 tahun ada terus malam. Nah, jadi amalan-amalan apa yang kita kerjakan di malam itu? Amalan apa saja yang mengarah kepada mendekatkan diri kepada Allah? Bisa sholat tahajud. Kita sudah sholat tarawih, kita tambah lagi dengan sholat tahajud, silakan. Baca Quran, kemudian zikir, kemudian lelah kita berzikir, membaca kitab-kitab Islam. Intinya kita menyemarakkan malam itu dengan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Lailatul Qadar ini kan Pak di bulan Ramadan. Ya. Apa sih Pak
kayak apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan kali ini? Nah, sebagai seorang muslim, karena ibadah itu adalah sesuatu yang harus benar, maka tentu yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah bekal ilmu. Jadi ketika seorang muslim mau masuk bulan suci Ramadan, dia harus berilmu dulu tentang apa ibadah yang dilakukan selama bulan puasa, bagaimana tata cara sholat puasa, tata cara sholat tarawih, apa yang membatalkan. Nah sekarang banyak orang puasa tapi tak tahu dia pikir kalau udah tak makan tak minum udah sah puasanya, padahal ada hal-hal lain yang perlu dilihat. Mungkin puasanya tak batal tapi padilah puasanya hilang. Jadi bekal ilmu, karena kata Imam Ali bin Abi Thalib, dia katakan al ilmu qabla amal. Jadi ilmu itu sebelum amal. Apa? Karena kalau kita melakukan sesuatu nggak ada dasar ilmunya, misalnya ini, kayak saya suka buat bolu nggak kira-kira? Suka, pandai buat bolu. Buat bolu kita itu, kita misalnya mau buat bolu cipon ya, cipon itu yang lebih banyak putih telurnya. Nah, akan mencampurkan antara tepung, mentega dengan yang lain-lain bahannya. Kira-kira kalau nggak sama, kuenya enak kan? Enggak sih. Enggak, pasti rusak. Nah ini urusannya baru buat bolu aja berarti harus butuh ilmu. Mungkin jadi bolunya, tapi tak ada rasanya. Nah, apalagi kalau menyangkut urusan ibadah. Nah, ibadah itu tentu lebih kompleks lagi, lebih luas lagi, sehingga syaratnya juga harus dasar. Jadi kalau kita beribadah ada dasar ilmunya, kacau ibadah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, puasa ini kan menguras energi karena kita tidak masuk asupan gizi, asupan makanan dan minuman kita dari pagi terbit fajar sampai tenggelam matahari, maka kita harus mempersiapkan kebugaran fisik kita ya. Jadi puasa itu kan satu harian penuh, kita tak makan tak minum, maka kalau kita fisiknya ini tidak buka, bisa jadi sehari puasa sehari enggak, ya kan? Maka jadi alasan gara-gara dia sakit perut tak puasa, masih kuat sebenarnya. Nah, jadi kekuatan fisik, jadi harus kita jaga. Makanya kita kalau habis sahur kemudian sholat subuh kan nggak boleh kita tidur lagi. Bang Atif ini kalau habis sahur tidur lagi? Enggak ya, kecuali libur sekolah. Kalau libur sekolah enggak ya. Betul ya. Kemudian persiapan yang lain adalah persiapan finansial. Ibadah puasa itu atau bulan Ramadan itu adalah bulan peduli. Bukan berarti bulan lain tak peduli kita, bukan. Kita peduli juga, tapi kepedulian kita di bulan puasa itu disuruh tingkatkan, berbagi. Kita akhirnya merasakan bagaimana rasa lapar yang dialami oleh saudara kita yang kurang mampu, yang mereka makan kadang-kadang sehari sekali. Kita kalau puasa kan 2 kali sehari, sahur sama berbuka, kan? Artinya masih normal. Sehingga akhirnya kita punya rasa empati tinggi dan suka berbagi. Maka bulan Ramadan itu adalah bulan berbagi. Nah, gimana kita membagi kalau tak ada duit? Ya kan? Apa mau kita bagi? Nah, mungkin kita baginya seminggu aja. Tapi walaupun seminggu itu tetap sedekah juga, ibadah juga. Kalau seminggu aja kan bahaya. Kita jadi sekarang. Gitu. Aktivitas apa aja sih Pak yang dianjurkan selama bulan Ramadan ini? Secara umum apa saja aktivitas itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu kita lakukan. Ya, apa saja bisa menuntut ilmu bebas, ilmu apa saja yang mendekatkan. Tadi kata kuncinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jangan ilmu maling ya kan. Tapi ilmu maling untuk kita antisipasi maling gak apa-apa juga. Bukan untuk jadi malingnya, tapi mengantisipasi. Sekarang musim maling ya kan. Oke. Kemudian apa lagi? Baca Quran. Baca Quran. Kata Rasulullah, "Man qara'al Quran harfun wahidah." Siapa yang baca Quran satu huruf saja, maka Allah akan kasih 10 kebaikan. Luar biasa.
Fa'lam kata Rasul, ketahuilah alif lam mim. Alif lam itu 3 huruf, alif lam dan mim. Jadi kalau kita baca alif lam mim aja berarti kita mendapatkan 30 huruf. Bayangkan kalau kita baca satu halaman berapa huruf, sehingga akhirnya kalau kita khatam satu bulan Ramadan sampai 3 kali, luar biasa panjang baca Quran. Kemudian apa lagi? Banyak-banyak bersedekah. Dulu waktu bapak masih kecil, kampung bapak kan di Tapsel, sekarang Padang Lawas Utara. Kampung bapak itu rumahnya itu nggak banyak, satu desa itu paling 50 rumah. Nah menariknya di sana, dan itu jadi kebiasaan di sana apa? Itu kalau di rumah, mama saya dulu masak bubur kacang hijau, nanti gitu buka. Yang ada bubur ayam, ada sate, ada kumpul semuanya itu. Kenapa? Karena musim dulu itu, kalau kita masak di rumah kita tuh kacang hijau, nanti suruh antar sama mama kita, kalau antar sama tetangga sana, antar. Itu kita antar, itu balik piringnya berisi lagi, lain isinya lain. Sehingga gitu begitu buka, oh rame dia. Nah sekarang ini kebiasaannya mulai hilang sekarang. Sehingga kalau kita lihat macam di kota-kota kita sekarang ini, dia bukanya apa, tetangganya nggak tahu apa-apa, walaupun aromanya udah dicium. Wah, dia bukanya pakai ikan bakar gitu kan, tapi tak sampai ke tetangganya. Maka berdosa orang yang memasak, dia tercium sama tetangganya aroma itu tapi tak dikasih, berdosa orang yang memasak. Nah, ini jadi pelajaran. Jadi kalau masak sebanyak tercium bungkus saja lah begini, tak pula. Elok dibagi, bersedekah. Kata tadi aktivitas yang kita lakukan itu bersedekah. Baca Quran, menuntut ilmu, bersedekah. Intinya apa sajalah aktivitas kita itu yang mengarah kepada mendekatkan diri kepada Allah di luar dosa Allah. Tolong menolong dan sebagainya. Begitu kira-kira. Ya. Bubur kacang hijau aja, nanti piringnya terisi lagi. Ya. Itu sama aja sama unggahan ya Pak? Atau beda? Kalau unggahan itu kan biasa sehari sebelum puasa. Sehari sebelum puasa kita bawa makanan dari rumah, kemudian kita kumpul di masjid. Habis itu nanti di masjid berbarislah kita semuanya, dikeluarkan semua makanannya, kita berbagi. Itu unggahan. Nah kalau yang tadi kita itu bersedekah bukan, bersedekah. Kalau tak bisa kita bersedekah duit, bersedekah makanan. Tak bisa bersedekah makanan, bersedekah ini. Cara kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan maksimal Pak, gimana? Memanfaatkan Ramadan dengan maksimal adalah tidak boleh berlalu Ramadan ini tanpa amal soleh. Jadi ini buat kakak sama abah, mari buat rincian list hari ini apa amal soleh yang sudah dibuat. 1. Mengunjungi teman, 2. Membantu saudara, 3. Membersihkan rumah dan sebagainya juga, itu kan semua amal soleh. Nah jangan sampai berlalu Ramadan ini tanpa di dalamnya kita ada amal soleh. Kenapa? Kalau Ramadan berlalu amal soleh kita nggak ada, sia-sia. Tahun depan belum ketemu dengan Ramadan berikutnya. Nah kalau Ramadan berikutnya ketemu, alias kita sudah meninggal dunia, berarti kerugiannya yang kita. Nah ini kan sudah di penghujung sekarang. Mungkin Bapak ada pesan atau ada yang mau disampaikan untuk teman-teman di luar sana yang Iya. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hidup kita ini singkat, dan orang yang paling beruntung dalam hidup ini adalah orang yang memberi manfaat untuk orang lain. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat. Karena itu apapun posisi kita, sebagai apapun kita, teruslah menebar kebaikan. Nah sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita semuanya. Selamat berpuasa, mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini menjadi wasilah kita mendapatkan keampunan dan meraih derajat. Nah, itu teman-teman perbincangan kita dengan Pak Syahrul. Kita bisa simpulkan bahwa bulan Ramadan dan bulan biasanya itu kita harus tetap menebar kebaikan. Jadi jangan di bulan Ramadan aja, ya walaupun bulan Ramadan itu bulan yang spesial, tapi kita kayak ngasih kebaikan tuh jangan cuma di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan 12 bulan itu.
Nah, seperti azan maghrib yang selalu dinantikan. Tetap nantikan kami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya.